Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Jeng berkata, "Jangan biarkan aku sendiri, Cemre. Aku tidak bisa menemukan jalan tanpamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Lalu Cemre sadar, Damla dan Zivan terkunci di dalam mobil. Kemudian Zivan keluar melalui pintu belakang. Jeng dan Cemre semakin membeku. Jeng berkata bahwa dia harus mengatakan sesuatu. Cemre menjawab bahwa dia juga akan mengatakan sesuatu. Cemre berkata, "Kamu dan Nedim." Jeng menjawab, "Cemre, lupakan pertarungan kami." Lalu Jeng mengungkapkan perasaannya. Saat Jeng memberitahu bahwa bayi yang dikandung Ceren itu bayi miliknya, Cemre sudah pingsan dan tidak mendengar pengakuan Jeng. Nedim berteriak memanggil Cemre sambil menahan sakit di kepalanya. Kemudian Nedim menemukan jam tangan Cemre. Nedim membuka pintu, lalu mendengar bunyi alarm. Nedim pun langsung mematikan suhunya. Jeng dan Cemre pingsan. Nedim berteriak memanggil Jeng dan Cemre. Nedim berusaha membuka pintu itu. Nedim terkejut melihat keadaan Jeng dan Cemre. Nedim membawa Cemre keluar. Kemudian Nedim menyelamatkan dan membawa Jeng keluar. Senis panik saat polisi datang. Nedim berteriak meminta pertolongan. Senis terkejut melihat keadaan Jeng. Agah berlari pada Jeng dan Cemre. Agah merasa aneh karena Senis ada di sini. Kemudian Agah bertanya keadaan Nedim. Nedim menjawab, "Aku baik-baik saja. Di dalam sangat dingin. Mereka membeku di sana." Nedim menatap Senis, lalu Nedim masuk ke ambulans. Damla kesakitan di bagian kaki. Kemudian Agah menelepon Zivan dan memberitahu bahwa mereka sudah menemukan Cemre. Agah menyuruh Zivan memberitahu ibunya. Damla bertanya. Zivan berkata bahwa Cemre sudah ditemukan. Zivan langsung memeluk Damla, lalu mereka menjadi canggung dan Zivan meminta maaf. Seher bahagia Cemre sudah ditemukan. Kemudian Ceren memeluknya. Ceren berkata, "Ibu, siapa yang menemukannya? Apa Jeng yang lebih dulu atau Nedim?" Seher menjawab, "Pertanyaan macam apa ini? Ayo kita ke rumah sakit." Jeng bertanya kondisi Cemre. Perawat berkata bahwa Cemre baik-baik saja. Jeng tetap ingin bertemu dengan Cemre. Perawat menyuruh Jeng untuk menyelesaikan serumnya dulu. Ketika perawat keluar, Jeng membuka infusannya lalu pergi. Perawat bertanya, "Tuan Jeng, apa yang kamu lakukan? Kamu sedang diinfus." Jeng menanyakan Cemre di mana. Perawat berkata bahwa kondisi Cemre baik-baik saja. Jeng tetap ingin bertemu dengan Cemre. Saat Jeng datang ke ruangan Cemre, Nedim sudah ada, lalu Jeng mendengar semua yang dibicarakan Nedim. Kemudian Jeng pergi. Agah datang lalu memeluk Jeng. Agah menanyakan kondisi Cemre. Kemudian Senis datang. Jeng keluar dari ruangan Cemre. Senis langsung memeluknya. Agah berkata, "Apa yang kamu lakukan di sana, Senis?" Senis menjawab, "Apa yang kamu maksud, Agah? Aku melakukannya untuk anakku." Agah berkata, "Dari siapa kamu tahu mereka di sana?" Senis menjawab bahwa saat dia menelepon Damla, Damla menceritakan semuanya. Hamzah memberitahu Agah bahwa mereka telah menemukan penculik Cemre. Senis terdiam lalu masuk ke ruangan Cemre. Senis berkata, "Sejak hari pertama kamu datang ke rumah, kamu mencoba menjadi pahlawan. Pertama, kamu mencoba menjadi penyelamat Nedim. Dengan menipu anakku, kamu menikah dengannya. Kamu mengancamku dengan anakku. Mengapa kamu terus mengotak-ngatik keluarga kami?" Kemudian Senis mengambil bantal untuk mencekik Cemre, namun Senis membuangnya dan berkata, "Tolong jangan lakukan ini bukan aku." Alasan Senis menikah dengan Agah, Senis ingin membuat Mumtaz menderita dengan Agah menjadi ayah dari anaknya. Senis berkata, "Tapi ternyata tidak. Mumtaz tidak pernah mencintai putranya. Dia tidak tahan melihatnya bahkan di dekatnya. Aku hanya ingin putraku memiliki seorang ayah." Lalu Agah datang. Agah berkata bahwa Senis terlalu banyak ikut campur. Seher, Ceren, dan Neriman datang. Senis menghampiri Seher dan berkata bahwa Cemre akan segera pulih. Ceren merasa aneh dengan Senis. Kemudian Ceren mencium dan memeluk Cemre. Sementara Senis menyelinap masuk ke rumah Karacay untuk mengambil kaset di berangkasnya. Cemre pulang dari rumah sakit. Ceren menyambutnya lalu memeluk dan mencium Cemre. Neriman memberitahu Cemre bahwa Agah telah menemukan penculiknya. Kemudian
Kemudian Jeng datang. Cemre berkata, "Jeng, aku ingin berbicara denganmu. Tunggu kabar dariku." Aga bertanya sambil menodongkan pistol pada penculik. Penculik memberitahu bahwa dia dan teman-temannya dipekerjakan oleh Sahin. Cemre terus melihat tes DNA. Ceren menghalangi jalan Nedim. Ceren berkata, "Nedim, aku memiliki kakak perempuan yang kalian berdua coba menyelamatkannya dengan mengorbankan hidup kalian. Dia adalah ayah dari bayiku. Apa yang akan dia lakukan jika dia tahu kamu mengubah tes DNA-nya? Atau ayah dari bayiku adalah Jeng? Apa yang dia lakukan jika dia tahu bahwa kamu mengetahui segalanya?" Nedim diam, lalu Cemre mengirim pesan. Nedim pergi lalu membuka pesannya. Cemre menyuruh Nedim datang ke kafe. Seher melarang Cemre pergi. Seher ingin menemani Cemre kemanapun Cemre pergi. Neriman berkata bahwa Aga mengumpulkan pasukan perlindungan untuk Cemre. Akhirnya Seher mengizinkan dengan syarat Cemre harus meneleponnya setiap 5 menit sekali. Ceren dan Neriman memperhatikan Cemre. Ceren berkata, "Dia akan menemui suamiku." Lalu Ceren pergi untuk mengikuti Cemre. Jivan menemui Damla yang sedang memperbaiki mobilnya. Jivan ingin bertanggung jawab atas kerusakan mobil Damla lalu memberikan uangnya pada Damla. Damla berkata bahwa itu tidak perlu. Jivan berkata, "Kamu tahu aku tidak memiliki apa-apa selain harga diri dan kehormatanku. Uang ini, aku menabung uang ini dalam beberapa bulan. Tahukah kamu mengapa? Ini untuk kita, karena saat kita pergi ke suatu tempat, aku tidak punya uang di saku saya. Ini tidak masuk akal dan kebodohanku." Kemudian Jivan memberikan uangnya, lalu Jivan pergi. Senis menelepon Cemre. Cemre tahu Senis terlibat dalam penculikannya. Cemre berkata, "Memalukan, kamu mempertaruhkan nyawa anakmu sendiri demi membungkamku." Senis menjawab, "Dengarkan aku dulu. Jika kamu tidak datang, kamu akan membuat ibumu sedih, Cemre. Jika dia melihat apa yang aku miliki, dia tidak bisa hidup." Cemre berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" Senis menjawab, "Aku memiliki sesuatu untuk menghancurkan keluargamu. Jika kamu tidak datang, kamu hanya akan mengunjungi ibumu ke kuburan." Lalu Senis menyuruh Cemre untuk datang ke bioskop. Nedi menunggu Cemre, kemudian Jeng datang dan bertanya, namun Nedi malah balik bertanya. Jeng menjawab, "Cemre memanggilku." Nedim berkata, "Aku juga." Cemre bertanya, "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Senis menyuruh Cemre duduk. Senis memutar video Ceren, lalu Ceren datang. Ceren terkejut dan menangis, begitupun Cemre. Cemre menyuruh Senis mematikan videonya. Senis berkata, "Kamu akan melupakan apa yang kamu tahu. Keputusan ada di tanganmu." Cemre menjawab, "Kamu benar-benar orang yang tercela." Lalu Cemre menampar Senis. Cemre mengancam akan membunuh Senis jika videonya tidak dihapus. Senis berkata, "Aku punya aturan di sini. Kamu akan diam. Saudaramu akan tetap bersih." Cemre berkata, "Kamu tidak dapat mencemari adikku dengan video itu. Apapun yang dilakukan adikku, aku di sampingnya. Kamu mengancamnya dengan itu kan? Apakah ini caramu menipunya? Kamu adalah iblis. Jika kamu pikir kamu bisa membungkamku dengan ini, kamu salah." Lalu Senis mengancam Cemre akan memberitahu video ini pada ibunya. Cemre meminta maaf karena dia terlambat. Nedim bertanya alasan Cemre memanggilnya. Cemre mengingat perkataan Senis yang akan memberikan video Ceren pada ibunya. Cemre berkata, "Aku memanggil kalian ke sini untuk berterima kasih karena kalian telah menyelamatkan hidupku." Ceren terus menangis, kemudian Neriman datang. Neriman mengira Ceren sakit. Ceren berkata, "Jangan sentuh aku." Lalu Ceren membawa Neriman keluar kamarnya sambil berkata, "Ya, aku sakit. Rumah besar ini membuatku mual. Kalian semua membuatku sakit. Aku benci kalian semua." Cemre menelepon Senis dan meminta video itu. Senis berkata, "Ini jaminanku. Mengapa aku harus memberikannya? Selama kamu menutup mulut, keluargamu aman." Yusuf datang dan meminta bekerja sama dengan Damla untuk bisnis. Namun Damla tidak mau. Lalu Yusuf memberikan kartu namanya. Yusuf menanyakan keadaan Cemre pada Nedim. Nedim berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan penculiknya sudah ditangkap.
Agah meminta Seher untuk bertemu dengan Cemre. Sementara Cemre terus melihat tes DNA itu. Saat Seher datang, Cemre menyembunyikan tes itu. Seher berkata, "Tuan Agah ingin berbicara sesuatu denganmu." Agah menanyakan keadaan Cemre. Agah berkata, "Ketahuilah, aku tidak akan melepaskan bisnis ini. Siapapun yang melakukan ini padamu, mereka akan membayar banyak hukuman. Kami menangkap mereka yang melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan ini tidak bisa disebut bisnis tebusan biasa. Ini sangat berarti dengan kehidupan anak-anakku. Setiap orang akan dihukum satu persatu. Aku selalu bersamamu, putriku. Datanglah padaku jika kamu membutuhkan sesuatu. Jangan takut." Cemre berterima kasih pada Agah. Agah berkata, "Nyonya Seher, jangan takut sekarang. Pengawal akan selalu bersama Cemre." Jeng mencari jamnya kemana-mana. Kemudian Jeng menemukan ikat rambut Cemre dan mengingat Cemre mengikatkannya pada tangannya. Senis bermimpi Jeng menanyakan ayah kandungnya. Jeng mengirim pesan pada Cemre untuk datang ke Marina. Ceren merasa malu dan menghindar ketika bertemu Cemre. Agah menemui Sahin ke penjara. Agah bertanya siapa yang memerintahkan Sahin. Kemudian Ceren datang menemui Senis. Ceren berkata, "Aku datang untuk berbicara kesepakatan yang dibuat dengan Cemre. Mengapa kamu memperlihatkan video itu? Sekarang kamu membuatku bangun. Artinya Cemre mempunyai sesuatu yang besar tentangmu." Senis menjawab, "Itu artinya kamu ingin film itu menjadi terkenal." Ceren berkata, "Senis, aku akan membunuhmu. Jika orang-orang menonton video itu, aku akan membunuhmu tanpa berkedip." Senis menjawab, "Apa kamu tidak menyukai penampilanmu di film itu?" Ceren berkata, "Aku tidak bercanda. Kami berdua tahu betul bahwa aku sama gilanya dengan kamu. Itu mengapa kamu harus menghapus dan menghancurkan video itu." Namun Senis tidak mau. Ceren berkata, "Aku bisa melakukannya. Kamu tahu itu dengan baik. Apalagi kisah cinta rahasiamu dengan Mumtaz ada di tanganku." Sahin tidak menjawab pertanyaan Agah. Agah berkata, "Siapa? Apakah Senis punya andil dalam bisnis ini?" Sahin menjawab bahwa dia melakukannya sendiri untuk balas dendam. Ternyata Senis memberikan uang dengan jumlah banyak untuk keluarga Sahin. Tapi dengan syarat Sahin tidak akan memberitahu bahwa Senis adalah dalang di balik penculikan Cemre. Nedim mengikuti Cemre. Nedim melihat Jeng sudah menunggu Cemre di kapal. Jeng mengungkapkan perasaannya. Jeng berkata, tanpa rasa takut, tanpa bersembunyi, "Jangan pergi. Biarkan aku tinggal bersamamu selamanya. Biarkan aku mencintaimu. Apakah kamu mau benar-benar menikah denganku?" Nedim menahan kesal, lalu Nedim pergi. Senis berkata, "Jangan lakukan itu. Aku menyesal kamu dilahirkan." Ceren menjawab, "Apa yang terjadi? Kamu tidak akan menginjak ekorku, Senis. Selain itu, orang tidak tahu bahwa kamu adalah pembunuh bayiku. Tanganku lebih kuat darimu dalam segala hal. Aku masih menderita setiap pagi saat aku bangun tidur. Aku tidak akan pernah lupa kejahatan yang kamu lakukan padaku. Pikirkan tentang apa yang akan terjadi jika mereka mengetahuinya. Aku juga punya saksi. Saksinya yaitu ayah bayiku, jadi anakmu sendiri." Lalu Senis menyuruh Ceren keluar. Ceren berkata, "Jika kamu memiliki andil dalam penculikan kakakku, aku akan memotong jarimu itu." Lalu Ceren pergi. Jeng berkata, "Jadilah apapun yang kamu inginkan. Ayo pergi jika kamu mau. Ayo pergi jauh atau tetap tinggal. Aku akan berjuang untukmu di hadapan semua orang. Selama kamu tinggal, aku tidak akan pergi. Aku bersamamu." Cemre melepaskan tangannya dan berkata, "Tidak mungkin. Kami menikah untuk satu tujuan. Tidak ada sesuatu yang kita miliki." Lalu Cemre pergi. Jeng menangis dan menghancurkan meja yang telah disiapkannya. Jeng melepaskan cincinnya lalu membuangnya. Cemre menangis dan berkata, "Maafkan aku." Nedim menyuruh supir berhenti. Nedim berkata, "Tidak ada hati nurani, tidak ada cinta. Keluarlah dari pikiranku, tidak ada cinta." Lalu Nedim akan tertabrak mobil. Orang suruhan Senis memberitahu bahwa Sahin tidak mengatakannya. Oya mengubah penampilan Basyak dan membelanjainya. Oya pun membayar sewa rumah Basyak. Oya berkata, "Oke, mari kita rayakan hidup barumu di rumah Karacai." Basyak tersenyum. Lalu Basyak kesal melihat pembeli marah pada pelayan yang menjatuhkan tasnya. Basyak membawa air dan menumpahkan air itu di kepalanya. Jeng bertanya pada Damla barang-barang siapa yang disiapkan.
katakan Damla tidak tahu. Nurten berkata bahwa Nedim mengeluarkan barang-barang Jeng. Nedim datang lalu mengusir Jeng dari rumah. Damla berkata, siapa kamu mengusir kakakku dari rumah? Jeng berkata, apa keserakahan ini menutupi matamu? Ceren menjawab, kenapa Tuan Jeng? Semuanya milik Nedim. Sampai hari ini hal itu menjauhkanmu dari kebaikan ini. Jika tidak, dia akan mengeluarkannya di depan pintu dalam waktu 5 menit. Nedim berkata, kamu akan pergi ke hotel, menyewa rumah, atau apapun yang kamu lakukan, kamu harus pergi jauh dari rumah ini. Kemudian Agah datang dan berkata, apa yang kamu katakan? Apa kamu mengusir anakku dari rumah? Apa aku tidak salah dengar? Nedim menjawab, ya paman, kamu tidak salah dengar. Agah berkata, kasar, ketahuilah batasmu, dengarkan apa yang keluar dari mulutmu. Apa yang terjadi Nedim? Apa kamu memiliki masalah dalam pikiranmu? Kenapa hatimu menjadi sangat gelap? Setiap rasa hormat yang pernah kamu lakukan itu seperti pikiran anak berusia 8 tahun. Kamu sudah rusak, tidak ada rasa hormat. Kamu mengatakan perang pada pamanmu dengan alasan yang tidak masuk akal. Aku berkata, musuh telah dihancurkan. Apapun yang dia lakukan, kamu harus bersamanya Agah, itu kataku. Nedim menjawab, apakah itu benar? Agah menjawab, benar. Karenamu, aku membuat anak-anakku melawanku. Tapi ini sudah cukup. Jangan membuatku gila. Kamu tidak bisa mengusir anakku dari rumah ini. Saat Jeng akan pergi, Agah menyuruh Jeng diam. Agah berkata, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Rumah ini untuk kita semua. Apa kamu paham? Kamu membuat kesabaranku buruk. Aku mengatakan kamu kepercayaan kakakku. Kamu bagian hidupku. Aku bekerja keras untukmu selama ini. Apa kamu akan seperti ini? Ya, benar. Baik rumah atau perusahaan itu milikmu. Tapi jika kamu bermain kotor seperti ini, aku tahu bagaimana cara membawa mereka berdua pergi. Aku tidak ingin kekasaran, tidak hormat, kekerasan di rumah ini. Kamu akan tahu tempatmu. Jika kamu tidak tahu, aku akan memberitahumu tanpa melihat air matamu. Apa kamu paham? Lalu Agah menyuruh Nurten membawa koper-koper Jeng ke kamarnya. Jeng tetap mengemasi barang-barangnya. Damla melarang Jeng pergi. Jika Jeng tetap pergi, Damla pun ingin ikut bersama Jeng. Lalu Agah datang dan melarang Jeng pergi. Nurten memberitahu Seher dan Neriman bahwa Nedim mengusir Jeng dari rumah. Lalu Cemre datang. Nurten pun memberitahu Cemre bahwa Nedim mengusir Jeng dari rumah. Ceren mendengar Melih dan Darwi sedang berbincang. Melih berkata bahwa Jeng melamar Cemre. Ceren terus menghindar dari Cemre. Cemre ingin berbicara sesuatu. Ceren mengalihkannya lalu pergi. Agah memanggil Cemre dan Jeng. Agah bertanya tentang perceraian mereka. Jeng menjawab, ya ayah, kami akan bercerai. Cemre berkata, ini untuk kebaikan kita Tuan Agah. Lalu Agah menyuruh Cemre pergi. Agah berkata, kamu dan aku sangat mencintai gadis ini, dan kamu bilang kamu mencintainya seperti orang gila. Apa yang terjadi sekarang? Jeng menjawab, dia tidak mencintaiku ayah. Agah dan Seher mengantar Jeng dan Cemre ke pengadilan. Agah tidak ingin mereka bercerai. Nedim berkata bahwa Cemre akan bercerai dan dia bilang pada Oya dia tidak mengenali dan bingung pada dirinya sendiri. Oya menjawab, Nedim, kamu yang memilih jalan ini. Apapun yang Cemre lakukan, tujuan yang ingin kamu raih sudah jelas. Mungkin sudah waktunya untuk menerima ini. Ceren sedang mencari gespernya. Kemudian Cemre mengirim pesan ingin berbicara dengan Ceren. Ceren tetap mencari gespernya lalu melihat pakaian bayi. Ceren menangis dan berkata, aku sangat merindukanmu, tapi mereka tidak mengizinkan kami bertemu. Mereka tidak mempersatukan kita. Namun ibu tidak melupakanmu. Ibu akan meminta pertanggungjawaban apa yang telah mereka lakukan padamu. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Hoşça kal, hadi bye-bye.